Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kedua ini kita kembali mengingat dari pertemuan yang pertama dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang hakikat kehidupan ini, bahwasanya di setiap orang menginginkan kebahagiaan, namun tidak di setiap orang menjalani jalan-jalan kebahagiaan. Karena kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, berapa banyak orang yang menginginkan kebahagiaan namun tidak menempuh jalannya. Maka kata Imam Syafi'i, bagaikan turidun najata wa la tasluku masalikaha. Kalian menginginkan kebahagiaan, kesuksesan, sedangkan kalian tidak menempuh jalannya. Maka kata Imam Syafi'i, inna safinata la tajri 'alal yabis. Sesungguhnya perahu itu tidak mungkin berjalan di atas daratan yang kering. Dan sebagaimana syair dari orang Arab yang telah kita pelajari bersama, yang mengatakan kam min muridin lil khairi lam yablughuh. Berapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan namun tak kunjung ia dapatkan. Wa kam min murid wa kam min talibin lis sa'adati lam yuhaqqiquha. Dan berapa banyak orang-orang yang mencari kebahagiaan namun kebahagiaan tak kunjung datang menjumpainya. Kenapa? Karena kebahagiaan memiliki jalan-jalan. Dan alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa jalan-jalan kebahagiaan cuma ada 3. Yaitu kata para ulama, idza utiya syakara, idza ubtuliya sabara, idza adnaba istaghfara. Jikalau ia ditimpa suatu kebaikan, suatu kenikmatan, ia bersyukur. Dan jika ia kalau ditimpa suatu musibah, bala, maka ia bersabar. Dan jika ia terjatuh dalam dosa, maka ia beristighfar. Di pertemuan subuh kali ini kita akan membahas rincian-rincian tentang hakikat syukur. Karena kata Allah Azza wa Jal, wa qalilan min ibadiyas syakur. Dan sungguh sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Karena kesyukuran tidak cukup pada lisan, sebagaimana yang didefinisikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bahwa kesyukuran dibutuhkan pada lisan. Di setiap kita mendapatkan nikmat, kita dapat melihat berapa banyak di antara manusia yang buta. Kita dapat berjalan, berapa banyak manusia yang lumpuh. Kita dapat menggenggam dengan kekuatan berapa banyak manusia di antara kita yang lemah. Itu semuanya kenikmatan zahir dan batin. Dan kenikmatan yang paling utama, kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sementara kebanyakan manusia kufur di atas kehidupannya. Maka dari itu yang harus kita perhatikan, kesyukuran harus kita yakini di dalam hati bahwasanya segala nikmat tidak datang kecuali dari Allah Azza wa Jalla, baik nikmat zahir maupun batin. Yang kedua adalah kita mengucapkannya dengan lisan, yaitu mengucapkan alhamdulillah. Tatimmus shalihat, yang menyempurnakan segala amal saleh. Artinya bahwasanya hati kita meyakini bahwa segala nikmat bukan karena kehebatan kita, bukan karena jabatan yang kita diamanahkan padanya, bukan karena kekuatan yang karena kita kuat darinya, tapi segalanya harus kita yakini bahwa segala kenikmatan hal tersebut itu tidak datang kecuali dari Allah, disebabkan rahmatnya kepada kita. Maka dari itu kenikmatan harusnya mencukupkan pada rukun yang ketiga, tidak kita manfaatkan kecuali di atas kedekatan dan mendekatkan diri kepadanya. Dan itulah 3 kesempurnaan kesyukuran seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu meyakini di dalam hatinya
bahwa ini tidak datang kecuali dari Rabb-Nya. Yang kedua, mengucapkan kalimat tahmid pada lisannya dan meyakini dan mengamalkan dengan anggota badannya. Yaitu, jikalau orang diberikan kekayaan, maka ia manfaatkan kekayaan itu sebagai jambatan menggapai keridhaan Tuhannya. Dan yang kedua tentang kesabaran. Kesabaran sama halnya. Kesabaran memiliki 3 kata para ulama. Yang pertama, kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Kita berdatang salat subuh, berdingin-dingin, menghilangkan sifat ngantuk. Kemudian kita melawan diri kita, hawa nafsu kita untuk tidur kembali. Itu membutuhkan kesabaran. Kesabaran di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, kesabaran menahan diri untuk tidak bermaksiat kepadanya. Dan itu membutuhkan pula kesabaran. Dan yang ketiga adalah kesabaran di atas takdir yang Allah takdirkan terhadap diri kita. Mengapa? Karena kita yakin bahwa al-khairu khiyarullah, kebaikan adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Berapa banyak di antara kita menginginkan kekayaan, padahal kekayaan tidak menghampiri kita. Mengapa? Karena Allah tahu ketika kita dikayakan bisa jadi kita menjadi seperti Qarun, menjadi orang-orang yang sombong, menjadi seperti Fir'aun yang menjadikan kekayaannya malah menjauhkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu, hal yang paling kita berutama yang ada di dalam hati kita adalah menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa yang Allah pilihkan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Kekayaan, kalau Allah pilihkan untuk kita, maka justru itu menjadi beban bagi kita. Karena tidak ada suatu hal yang kita diamanahkan terhadapnya kecuali kita akan ditanyai. Dari sini bahwasanya sehendaknya seorang hamba memahami bahwasanya takdir yang Allah takdirkan itulah yang terbaik baginya. Semoga bermanfaat tentang kajian yang singkat ini tentang jenis-jenis bahwasanya kesyukuran memiliki 3 rukun. Syukur pada hatinya, syukur pada lisannya, dan syukur pada amalan anggota badannya. Dan begitu pula sabar. Hendaknya seorang hamba bersabar di atas ketaatan kepada Tuhannya, bersabar di atas ketaatan untuk tidak bermaksiat kepada Tuhannya, dan bersabar di atas takdir yang Allah takdirkan terhadapnya, di atas keyakinan bahwasanya itu yang terbaik untuknya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.